di bilangan Cipete, dekat Blok M, Jakarta Selatan. Itu ada tempat ngumpul sekarang. Tempat ngumpul, tempat yang asik. Nah, sebuah kedai namanya Kedai Disto. Nah, di situ sekarang di setiap hari Selasa atau Rabu, seminggu sekali, itu ada apa, Ir? Sudut ruang jazz. Asik, sudut ruang jazz. Apaan sih, Ir? Sudut ruang jazz, Ir? Ini nih, yang kayak gini-gini nih. Malah gue yang ditanyain ya kan. Kan? Jadi intinya, gue bantuin deh. Sudut ruang jazz itu kayak komunitas, tempat nongkrong, tempat jam sessionnya orang-orang yang senang jazz, orang-orang senang musik, khususnya jazz, ngumpul di sini, nongkrong di sini, makan malam di sini, ngopi-ngopi di sini, sambil menikmati jazz, sambil bisa bermain jazz dan jam session sama teman-teman. Intinya komunitas lah. Dan di sini ikan patin bakarnya enak sekali. Dan tanpa lama-lama udah ada biangnya di sini. Salah seorang foundernya ada 2 orang. Founder dari Sudut Ruang Jazz dan yang punya ini, yang punya tempat juga. Mas Disto. Kedai Disto ya udah. Nama beliau dan salah satu co-founder dari Sudut Ruang Jazz adalah Billy Arifudin. Nah, gitu. Lanjut, Bir. Apa yang lo mau tanyain, Bang? Gue pengen nanyain soal ini kedai sejak kapan sih, Mas? Dan ada spesifik makanannya, terus konsepnya apa? Nih kedai tempat makan patin, kopi, tapi banyak motor, banyak perabotan onderdil nih, ada ring seher lah, apaan lah ya, gue kagak ngerti. Anak band apa anak motor? Band banyak motor, nah belakangnya ada motor gede banget tuh, langsung Mas itu. Jadi gini, jadi begini, besok begini, ntar juga begini. Orang tua bercandanya gitu. Orang tua. Ini perjalanan singkat, diputuskan untuk bermusik ceritanya, main musik nih. Cuman di tengah jalan saya mikir, main musik bergantung sama kita nih. Kalau kita sakit, terus duit dari mana? Kan gitu, ya nggak ya? Iya. Kan kagak bisa duit. Nah, saya pikir panjang. Oh berarti saya harus bikin usaha yang di luar bidang musik. Kenapa di luar bidang musik? Karena kalau masuk di musik lagi sama-sama aja. Kita juga yang pegang gitu. Nah ini di luar. Nah kebetulan suka masak, mikir bikin warung lah. Nah warung buat siapa sih saya? Nah, ingat teman-teman musisi ini kan kalau makan loyal, ya kan? Betul. Perutnya karung semua, ya kan? Kagak puas-puas masuk dan selektif. Wah. Masalah cita rasa, wah jangan ditanya deh. Namanya musisi, maunya enak dan murah. Pokoknya ada enak banget sama murah. Jangan salah. Musisi itu harga nggak masalah, ya nggak? Udah kan? Harga nggak masalah, yang penting murah. Nah, kan kita udah ngomong duluan, jadi lu jangan nyabot. Nah, jadi terus, udahlah bikin warung karena suka masak dulu diajarin mak saya. Mak saya suka masak, suka ngintip. Akhirnya jadilah Kedai Disto ini. Sebetulnya awal mulanya dari tahun 98 mulai dirintis, 99 mulai buka. Nah, observasi nih tahun 2000 resmi karena masih banyak job. Dari job duitnya kumpulin bikin ini. Dari krunya berdua, 1 orang ya. 1 orang sampai sempet krunya 12 apa 15 saya lupa. Terakhir karena banyak yang harus keluar, harus bagaimana, akhirnya keluar deh. Tinggal 5, kemudian turun lagi. Nah, maklum lah. Masih banyak yang harus diperbaiki karena perkembangan. Observasi jualan apa ya waktu itu ya, karena kalau jualan yang sembarang-sembarang orang lain bisa buka, tapi jualan yang spesifik orang belum tentu bisa buka. Dari sekian survei, coba jualan ikan bakar. Nah, ikan bakar banyak nih jenisnya, tapi ikan yang susah ditanganin itu yang tantangan. Akhirnya milih ikan tawar karena kita ada di darat. Jadi kita termasuk golongan angkatan air tawar. Iya. Ya kan? Maksudnya gimana?
air tawar, airnya air tawar di Oh. darat. Oh iya. Kalau iya, pindah laut ke darat tenggelam kita. Oh iya, benar. Nah, Oh, ya kan gitu. benar. Nah, iya makanya. Iya, arahnya ke situ. Cuma dia yang doang. Ya, makanya tuh bisa aja lu. Terus akhirnya bikin nih kita. Dah ikan patin. Itu observasi 3 tahun, bayangin. Gagal coba, bumbu yang pas sampai akhirnya kita susah juga nih mau bikin yang bagaimana nih sebetulnya. Nah, akhirnya oke lah, terbentuklah sekarang. Nah, perjalanan mikir lagi. Ini kalau sepi, tapi konsep ini dulu bangunannya. Pertama dicela, wah dicela habis. Bikin restoran ada oli, ada motor, ada macam-macam. Nah dulu kebetulan punya usaha bengkel juga, tapi bengkelnya tutup karena sangat bergantung sama mekanik kan. Jadi basicnya suka masak, Ah, anak main motor juga, iya. anak band juga, Iya. jadi satu numplek-plek di Sama Simarela. ini, gitu suka ya. mainan. Dari zaman kecil saya suka mainan Oh, diecast kecil-kecil, makanya ada tuh. Nah, Oh iya. akhirnya ya konsepnya kita gabungin. Waktu itu dicela, wah mau gimana sih lu bikin kayak gini, maunya apa? Tapi cuek aja orang saya sendiri yang bikin ya. Udah, bikin lah. Jadilah begini. Ditaruh, ditata sedemikian rupa. Dari mulai bangunan kecil, bangunan besar. Nah, akhirnya berjalan. Tapi ya karena memang harus cari pelanggan, akhirnya kita kejar ke komunitas motor, musisi jelas, kemudian komunitas diecast. Percaya nggak? Dulu anak-anak diecast kumpul sini nih, Diecast apa sih? mainan-mainan itu Ya, sama iya. figur, ya mainan sama figur Superman, figur apa? Transaksinya di sini tuh mereka jual beli figur itu dari mulai harga 200.000, 300.000, 15 juta sampai 25 juta. Saya juga heran jualan patung figur-figur. Dan itu teman-teman senang di sini karena mereka merasa ini di rumah. Nah, saya bikin kayak di rumahnya. Makanya hiasan-hiasan itu ada. Nah, kedua ada foto-foto musisi. Kalau foto artis sudah jangan tanya. Artis mah udah banyak yang liput, ya kan? Kalau musisi di belakang artis itu ada musisi-musisi hebat. Nah, itu yang sering dilupain, ya kan? Iya. Bahkan kita musisi jazz aja yang kita yang nggak tahu kita bilang musisi jazz atau bukan, kadang-kadang nggak dianggap sama musisi jazz, gitu kan? Akhirnya sidup. Nah, ya kita bikin. Nah, Berarti ini kedai distonya udah lama ya? udah 90-an. sudah tahun 99 masuk ke 2000. Gue baru lahir itu. Ayo, Emang bisa iya. aja. Lahir udah ubanan, tapi brewoknya udah panjang. 90 udah bohong banget. Udah lama. Nah, akhirnya kebentuk. Nah, dari akhirnya kan dari main musik, senang motor, senang mainan, apa tadi diecast, Iya. senang mainan, dikumpulin tuh jadi satu, terus tiba-tiba ada sudut ruang jazz. Nah, ini dia nih. masuk nih sudut tulang jazz. Gimana itu? Kok bisa Pusing nih. kepikiran ide gitu nih? Kepikiran ide ya? Nah, Dari kapan tuh? dari tadi. Ini baru kelar nih. Sebetulnya udah dari dulu. Saya dulu auditional musisi. Auditional musisi ya nasibnya dipakai syukur, gak dipakai ya udah habis kita. Masuk di orkestra, masuk di ini zaman sibuk-sibuknya. Terus berpikir, Buat yang belum tahu ya, Mas Disto ini main perkusi dan timpani ya di ADMS dulu. wah enggak lah, ini ada Widya Kristanti, Widya Kristianti. Tama Musen Orkestra, kemudian gabungan Tama Musen dan ada dulu kolaborasi sama Erwin. Dan main Kemudian- di beberapa Ya, sempat penyanyi terkenal penyanyi juga. terkenal, sempat di Amin Oto juga. Ada Tokoh sempat. Kosin, oke. Dan sempat bantu Mas Indra Lesmana Ah, itu untuk Reborn tournya waktu itu sama Niki Astria, Warna, Bragi, masih dah. Ya, itu Bragi. ceritanya begitu. Jadi Dia kan kalau- cari uang. jadi kalau lo pada mau punya kedai patin, ya kerja dulu jadi musisi ngiringin pada tadi itu. Enggak gitu ya? paling ya, nggak gitu kali. Terus. Terus ya udah jadi nih perjalanannya. Nasib dipakai nggak dipakai ya wah mikir lagi musik duit juga ngepres. Itu karena dipecat kan, Mas? Iya, lu jangan dipertegas. Oh. Dipecat lah udah biasa. Coba dipecat dari mana? Ya. Yang tadi disebutin kan banyak Nah, tuh. berarti sering disodok-sodok ya. Tahu udah, Pak. Disebutin referensinya dipecat semua ya. Ayo, gua yang salah gua apa yang salah jawabnya gua nggak ngerti dah. Terus akhirnya Pecatan band.
Terus. Nah udah, ada saran, ya udah gimana? Akhirnya saya berpikir, wah harus bikin jalur sendiri dah. Wah, COVID nih masuk, COVID. Oh, udah COVID nih. Udah masuk COVID. Waduh, kayaknya nggak sekolah musik dia, knalpotnya berompong. Orang-orang yang pakai knalpot berompong biasanya nggak sekolah musik, adain musik. Iya. Karena kupingnya dibiasain sama suara rongsok. Ya, ya sama suara rongsok, jadi begitu. Ya dia ngomongin diri sendiri dia. Knalpot gua sopan ya. Knalpot gua sopan. Ya, terus masuk nih. Waduh, COVID. Sempat ada beberapa teman-teman musisi kita bikin acara di sini. Dan bahkan disuruh tutup sampai disegel itu 2 kali, disuruh tutup tuh 21 kali disidak sama Satpol PP. Tapi ya puji Tuhan masih bisa ada berani ngomong karena kita ada pengetahuan tentang itu. Nah, akhirnya musisi selamat, COVID udah mulai lewat. Mulai mereka banyak job susah dikumpulin. Oke. Nah, ya maklum lah. Ya saat itu Akhirnya- kan musisi pada nggak punya job ya, pada nganggur ya. Iya, pada nganggur ya. Udah. Ya, saya punya ide, akhirnya kita bikin, sempat dulu mau bikin Latin Night, tapi nggak konsisten teman-teman Latinnya. Nah, Udah. Sebelum nyampe situ tuh, ya kan akhirnya muncul sudut ruang jazz. Mas Disto sendirian atau sama siapa nih? Nah iya ini arahnya. Oke. Kemudian bingung, kita bikin jazz aja deh. Yang agak spesifik ya coba kita Brazilian. Mungkin ada pendahulu-pendahulu kita, pemain-pemain kita yang dulu pernah memainkan Brazilian, tapi mungkin tidak spesifik, kita akan dicari Braziliannya. Akhirnya kita jalan nih. Saya telepon nih si Bule. Ya, ini dia nih si Bule. The White Mamba. Ya, White Mamba. Ini yang Nggak cuma Black. komentar banyak nih. Nah. Biarin. Ke White Mamba nomor teleponnya seberapa ya? Gitu. paling lu biasa lu, paling lu emang. Akhirnya udah kita bikin. Promosi White Mamba. Nah, Kacau dah. Nah, gitu konsepnya. nah, akhirnya udah kita bikin nih. Wah, oke lah kita bikin. Bill, mana Bill? Ayo siap aja kapan? Begitu mau siap, dia jadi manajer, musik director di kafe. Waduh, susah. Bayarannya susah, ini susah. Tapi ternyata dia militan. Tetep Mas, kita bikin. Ayo. Ya cuman berdua kita. Kagak masalah. Ayo kita mulai berdua. Akhirnya saya sempat ngeremehin, main bass nggak ada. Tangan kiri gue katanya. Tangan kiri gue bisa bass. Wah, mainlah kita. Istilahnya bass tangkir. Iyo, dengan drum seadanya, terus cuman satu keyboard, piano yang soak, ya kan? Soak kan piano gue ya? Enggak. Ya, takut lu sama gue. Dilempar kunci gue enggak ada. Akhirnya jalan kita. Sekali, 2 kali. Terus saya bilang, nggak seru nih. Ayo kita cari teman-teman yang satu visi, satu militan. Udah. Ketemulah ini nih manusia encang nih, Ricky. Karena dulu sempet saya main sama beliaunya, ngiringi pemain Brazil namanya Tony Hortas. Nah, Tapi dia sempat bilang sama gua. ayo apa tuh? Dia bilang gua gak kenal sama Disto gitu. Nggak apa-apa. Nggak kenal. Iya, kan berantem kan. Nah, Ini baru air putih nih. Air putih loh baru. belum air persahabatan, wah susah. Kalau orang timur bilang air kata-kata. Nah, mulai nih kita nih. Udah ngobrol lama, Cang masuk, main nih bass. Wah, kok nggak ada drumnya? Ya katanya ada satu nih, Nair. Nair lagi nih. Wah, ini cocok nih ke adik satu nih, karena pernah main lama saya sama beliau ini. Nah, cocok nih ya. Wah, ini kayaknya enak nih. Jadi kita bikin sama-sama militan. Wah, namanya apa ya? Nah, saya bilang ada banyak opsi. Udah sudut ruang jazz. Nah, kenapa tuh sudut ruang? Nah, Biar pada tersudut lu semua. di sebuah ruang. Iya, udah cuma sudut ya udah. Dan kita mulai dari sudut dan memang pada tersudut. Nah, akhirnya kita akan jadi pelopor. Dari warung yang sederhana, warung kecil yang ada nggak dikira, nah kita bikin nih. Nah, kan kalau kita bikin gini kan orang mikir bahwa jazz itu eksklusif. Wah, di hotel berbintang, pemainnya, bau cerutu, pakai jas rapi. Kita enggak, pakai Budgetnya gede. budget gede. Padahal susah pemain jazz ya, cari duit juga susah.
Orang nyangkanya Iya. budget gede, padahal enggak. Nah, itu. Emang gitu ya? Pakai Nah. jas doang. Akhirnya. Budget mah. Nah, itu dia. Udah kita bikin nih. Wah. Ayo sudut ruang jazz aja. Kenapa jazz? Ya. Kenapa? Coba deh kita pakai jazz aja. Karena gimana ya? Kita ini suka jazz, penikmat jazz, tapi nggak pernah direken sama musisi jazz. Nah, ini. Direken nggak tuh bahasanya? Direken itu bahasa dulu yang artinya dihitung apa? Dia nggak nge-jazz. Terus saya berpikir nggak nge-jazz tuh kayak apa gitu loh. Kok kayak sesuatu yang udahlah kita mulai dari warung ya kita jazz-jazzan aja. Tapi ya intinya itu terus akhirnya tetap kita buka peluang bahwa kita juga masih belajar dan siapa tahu ada yang mau jam session, ada musisi-musisi hebat yang mau main sini. Ayo kita sama-sama belajar dan kita bangun sudut ruang jazz ini ke depannya. Itu. Dan tidak cuma musik nantinya, bahwa sudut ruang jazz itu akan berpola mungkin ya nggak mainstream. Jadi akhirnya kita akan keluar yang betul-betul tidak diperhitungkan, ada segi bisnis dan segi future-nya. Oke, mantap. Jadi karena orang kan biasa musisi hanya pikir main-main aja, ngejob, deal sana, deal sini, tapi tidak berpikir bahwa apa sih seharusnya kita ke depannya, mau ngapa. Nah, ini. Dan saya ketemu ini, bos-bos ini, luar biasa. Nah, Billy lagi berdua doang, si Billy lagi berdua doang kemarin nih, bule nih. Cuman main doang atau bantuin Toha di belakang ngebakar-bakar juga apa gimana? Dia ngepel. Ngepel juga. Ya, belum kelasnya lah bakar. Nah, lanjut Bil, lo ngomong Bil. Ngomong Bil. Ngomong, Ceritain. Bil. Lo kenapa mau? Tar dulu, nih sebelum gua ngomong ke situ ya, Apa itu? kayaknya gua ke distrik sama barang-barang di sini kayaknya depan udah karbu, udah lampu. Nah, gue nih keyboardist, kenapa backdropnya berbasis kan? Ini salah tempat kan begini kan? Iya, bas gue tuh. Kekencengan deh gue ngomong kencengan. Ya, gue awal-awal itu yang benar ya gue nurusin Mas Disto. Dia tuh kontak gue kebetulan. Jadi, ayo dong bikin ini Bil, komunitas yuk di tempat gue gitu. Nggak usah komunitas deh, paguyuban. Apa nih namanya? Dulu sebenarnya sudut ruang jazz tuh belum kebentuk Mas ya. Iya. Tadi cuman pengen ya udah bikin kedai jazz up. Belum ada nama dulu. Kita berdua yuk bikin jam session aja. Billy and Friend ya? Enggak, Bill and Friend mah itu. Egois maunya nama lu yang paling. Nggak ada golok nggak? Digolok. Bewok ada aja ya. Itu masalah lain tadi bicarain. Ntar, jadi akhirnya ayo kebetulan juga gue sempat di gue sebut lah di kafe di daerah Kemang di A3 Steakhouse itu. Ya kebetulan gue banyak waktu free. Cuman dari situ juga dekat jaraknya ke sini gitu loh. Cuman sempet yang datang itu ada Mas Alex Kuple awal-awal ya, Mas Alex Kuple, terus siapa lagi ya waktu itu? Ada Mas Rio Merino. Pas sempat berempat juga, cuman ya jamming aja. Mas Agam sempat, cuman jamming aja, bukan yang Ya, Mas itu Agus dia. keyboard. Mas Agus keyboard, Mas Agus Atlantik itulah yang juga mendampingi saya. Dua komiknya. Mau yang mana? Ada Yudi juga ya penawar ya? Oh, Yudi pernah main. Yudi Brown. Ya, Yudi Brown diajak Mas Agus. Nah, ini beliau sekarang ada di Surabaya dan itu legend untuk Kitung. Keyboard tunggal. Oh, keyboard tunggal. Oke. Kitung. Kitung. Tuh. Bukan ortung lagi gitu. Ya. Gue terusin nih. Iya. Terus posisi itu kita nih sama-sama sibuk nih. Gitu. Nah, jadi kita sama-sama sibuk. Mas Disto sibuk, giliran gue bisa, Mas Disto nggak bisa. Mas Disto bisa, guanya nggak bisa. Karena kebetulan di tempat gue banyak event kan. Wah, nggak ketemu nih. Dah. Pada akhirnya Tempat lo kerja ya? tempat gue gawe, labuan gue. Nah, akhirnya Tempat lo jadi budak. enggak budak sih, babu. Enggak lah. Itu gue say thanks juga tuh sama zaman pandemik, dialah yang bisa nyelamatin keuangan gue. Nah, terus sempat gue dulu pandemik juga jualan sebenarnya, AC, TV, ya kan, tempat tidur. Sama dong. Iya, karpet. Terakhir untungnya rumah masih aman. Lo gede-gede jualan, gue jual emping. Bukan, itu barang gue semua.
terakhir jadi calo tanah lo bayangin. Akhirnya udah kebentuklah kebetulan kita di sini, ketemu lagi Mas Disto di Club Jazz TVRI. Ayo deh Mas, lanjutin lagi. Ya Mas ya. Di Club Jazz TVRI kita main lagi, lanjutin lagi. Ada lu Cang, ada lu. Akhirnya kita udah drummer sampai nair. Udah orang-orang Gue gak mau ngeband sama dia sebetulnya. Iya, nah ini dia nih sama sebenarnya, tapi karena gue sayang ya kan, gue serba salah. Udah susah karena gue pribadi ya, kalau gue udah ketemu nyangkut nih begini berempat, udah kayak gue gak anggap temen sih, udah lebih dari temen gitu loh. Jadi di saat udah bikin kecewa, ya kecewanya kayak kecewa Bang Ade gimana? Iya udah. Ya kan? Balik lagi ke sana lagi ketemu lagi. Nah kan buktikan emang sering berantem kita sebenarnya nih. Gitu aja tapi. Itu ada istilahnya namanya anget-anget tai gajah gede. Ayam kecil gajah gede. Ya, gede. Kok gede mata ke gue sih? Lu nggak beres. Promosi lagi. Nah, ini kan Saban ini nih. Saban Selasa iya. Tiap Selasa sama Rebo tuh. Ya kan ada Selasa atau Rabu. Selasa atau Rabu. Tapi sekarang mostly Selasa aja ya. Jadi prioritasnya kita memang kan rencananya kita kan Selasa kan. Tapi di saat Selasa kita entah salah satu dari kita ada job ya kita pindah Rabu. Pokoknya setiap minggu kita harus sudahin kecuali kalau ini ke Solo. Ah iya. Ini ke Jogja. Ya. Solo Jogja nih. Ada cabang nih. Ini kita berharap sih bisa ngatur waktu nih Pak Ketum kita nih. Ya kan? Sehat-sehat naik alis dah. Nah, tiap Selasa atau tiap Rabu ngumpul di sini di kedai Disto nih di Cepete. Jadi selain jam session juga silaturahmi, juga makan, juga ngopi. Terus apa lagi tuh Mas? Goalsnya apa nanti? Iya, pokoknya macam-macam lah bisa kita berkembang, entah itu nanti pokoknya kita harus pegang semboyan bahwa biarkan uang bekerja buat kita. Oke. Akhirnya kita akan punya pensiun, punya masa depan, ya kan? Benar nggak benar? Jadi kita upayakan bagaimana out of frame. Nah, sebagai musisi kita bekerja. Karena yang kita pelajari bahwa musisi-musisi selama ini hanya ya musik, nggak bisa begitu. Gitu. Karena berpegangan akhirnya ya jual musiknya. Nah, ini kadang kita harus berpola anak kekinian. Gen Z itu luar biasa. Influence-nya. Wah, ini influence. Saya berpikir kalau kita tidak berpola pikir seperti itu, habis kita. Ya, benar. Nah, ya kan. Kemudian masuk era AI dan segala macam. Udah. Ini dia yang harus kita tajamkan sebagai seorang musisi. Membahayakan ya. Ya. Kalau kita anggap itu bahaya, tapi kita sekarang anggap itu sahabat. Karena beliau ini juga memahami AI luar biasa. Gokil. Karena influence teman-teman yang muda-muda ini ya emang dahsyat. Terjadilah seperti apa yang kita lakukan sekarang. Oke. Kedepannya yang paling deket sudut ruang mau ngapain? Sudut ruang jazz nih. Kedepannya Yang terdekat. nih pondasinya kan saya nonton Fast and Furious, semua orang tahu. Mereka menginspirasikan kita bahwa kita punya grup itu bukan cuma grup musik berdasarkan pondasi uang atau mata pencarian, tapi keluarga. Kita menjadi satu keluarga. Mungkin pendahulu kita ada yang seperti itu, kayak Mas Edi Raja, Mas Doni DSS, ya bikin seperti itu. Jadi satu keluarga yang tidak berbasic hanya untuk mata pencarian enggak, tapi bisa saling membantu, saling mengisi. Kalau berantem ya namanya kakak adik juga pasti ada berantemnya. Nah, kita jalani itu. Nah, kedepannya dari pondasi yang kuat itu kita akan bergerak bersama-sama. Akan bermain, coba mungkin ada yang mau mengundang kita sudut ruang jazz. Nah, bisa main di beberapa kota, sedang planning kita juga untuk cari orang kuat. Soalnya orang kuat kita lagi sibuk sih, sudah. Akhirnya kita akan planning untuk ke situ, kemudian edukasi tetap. Kebetulan ada pemimpin KJK juga di sini setelah Mas Beben idola kita yang meninggalkan kita duluan, ya Mas Riki ini memimpin KJK, juga ada yang mimpin mana Jazz Cin itu dong.
Enggak ya? Yang kemarin datang. Yang kemarin datang Mas Agus. Mas Agus. Jadi memang akhirnya Sudut Ruang Jazz itu jadi tempat ngumpul para teman-teman komunitas-komunitas lain yang di Iya. Jakarta terutama ya. Bahkan di Iya. Bekasi. Orang-orang dari Bekasi Jazz Society ya. Iya. Ada Firman, ada Mas Bion. Iya, Sering banget datang ke sini banyak, dari iya. Bekasi. Kebetulan gue Nair dari KJK yang datang ke sini. Terus kemarin ada Mas Agus Takari Agus Takari. dari Cinere Jazz Society. Iya. Ya pokoknya intinya ya udah. Ada juga di belakang layar kita nih. Ah, Cuma aja ah. pakai kacamata Oh, bengong. di balik kamera tuh pemain Amol drummer. dari KJK Ya, juga. KJK. Teman gua pengurus KJK juga. Ada beberapa Dari Bogor. Dari Bogor. Saya didukung juga dari Mas Riko untuk sound karena memang basicnya kita pemain band itu Nah, tuh, yang liwat tuh. Kalau nggak ada pemain, nggak ada orang sound sama aja kayak kita orang bisu main kletek-kletek nggak ada yang denger. Nah ini bahasa halusnya congornya kita, Congor. alat-alat kita. Dia Congor. mumpuni dan dia dengan sama sih latar belakangnya dibuang gini kanan. Padahal kemampuannya luar biasa. Kemampuannya jangan ditanya, orang Jakjaz, Java Jazz, semua pemain bule juga dia yang setting. Ya gitu kan. Nah, ada sebenarnya ada satu lagi, ada Mbak Mercy Dumais. Ah. Cuman beliau belum datang, yang tukang itu jaga juga. gawang. Iya. Tukang jaga gawang lah di sini, Iya. biduannya. Jadi luar biasa. Akhirnya kita satu CD yang ya boleh bekerja secara militan di jazz. Jadi intinya datang aja kali ya. Iya. Datang aja ke Sudut Ruang Jazz tiap Selasa atau Rabu kita pasti nyebarin flyer. Ketemu aja dulu, jamming aja dulu. Jadi apa? Ntar Nggak kita tahu, nggak ya, tahu. kita Karena lah. sebenarnya Mas Disto juga udah punya planning nih. Iya. Udah punya planning ke depan mau bikin. Gua dengar akan ada Cipete. Ya, itu masih konsep wacana. secret, kata Oke orang. di daerah Cipete ini bakal dibikin Iya, jazz kita banget jazzkan. deh. Jazzkan Cipete. Oke. Rame di rumah ya. Itu doain mudah-mudahan jadi tuh yang Cipete yang ada jazznya ya. Gitu. Iya. Kalau teman kita yang punya kafe kopi Tuku dulu punya semboyan mengkopikan masyarakat dan memasarkan kopi dengan Cipete, nah, kita juga akan mencoba dengan jazz. Nah. Dan Kalau- sangat terima maksudnya. Dan Kalau- sangat dukungan teman-teman yang musisi-musisi jazz yang Nah. dan Kalau- sangat hebat Oh terkenal. iya, Itu. iya. Benar. Iya. Kemarin juga banyak teman musisi jazz senior juga pada datang ke sini ya. Sama Rio Moreno. Rio trompet. Oh, Rio Nah, di sini trompet, juga. Mari juga ya. Rio yang di Bali. Rio Sidik ya? kemudian Rio Sidik ya. Kemudian banyak Nanda, Mas Nanda gitar banyak dan semua juga banyak gitu. Artinya hebat lah. Teman-teman juga luar biasa gitu membangun Tadi apa? Kopi Tugu bilang apa tadi? itu Mengkopikan? Cipete dan mencipetekan kopi. Ya. Oh. oke. Itu konsep yang dahsyat. Nah, kalau di KJK, almarhum Beben selalu bilang nih, almarhum Kak Beben nih, hidup udah susah, jazz harus mudah. asik. Udah kita bawa aja ke sini semua. Sama Makanya- dengan semboyan di kedai. Makan enak siapa bilang mahal. Nah. Akhirnya kita masuk ke jazz. Bagaimana ngejazz yang enak siapa bilang mahal. Nah. Sama jangan sikut-sikutan. Itu. Guyup. Ayo. Jazz Udah musik. sikut-sikutan, ling-lingan. Aduh, ini link sini. Wah, ini link sini. Bisa Wah. aja dewa. Wah, itu Jazz udah dia. musiknya segmented. Iya. Bayarannya kecil. Kecil, sikut-sikutan. rebutan pula. Aduh. Ngapain guyut makanya. Cuman buat 500.000, 200.000, mentok 3 juta. Aduh. Buset, disebutin harganya. Bisa aja dewa. Biar nggak sikut-sikutan, biar menjazzkan masyarakat, biar jazznya mudah, biar bisa menikmati patin enak, kopi yang enak. Luar biasa. Mau cari-cari onderdil motor, mau cari-cari motor-motor keren sambil menikmati jazz, datang ke sini. Sudut Ruang Jazz at Kedai Disto. Iya, betul. Tiap hari? Tiap hari Selasa atau Rabu, tapi kayaknya fix Selasa. Selasa ya. Karena teman-teman ini sibuk dan ini musisi-musisi luar biasa. Saya sangat salut. Aduh, terima kasih. Ini berapa Mas? Udah mulai nawar dah. Nah, ini hari Selasa nih, ini hari Selasa sekarang. Bentar lagi kita mulai nih. Terus belakang udah ada perabotan. Udah lempang ada tuh. perabotan musik. Nah, Sebentar bentar lagi ya. kita mulai. Yaudah, yang mau merapat datang dah. Kita silaturahmi, kita main jazz bareng, main musik bareng, belajar musik lewat jazz. Nah, udah gitu. Nah, Oke. Kalau yang mau nanya-nanya kemana?
Kalau yang mau nanya-nanya soal Sudut Ruang Jazz, follow Instagramnya Sudut Ruang Jazz. Nah, langsung DM aja, follow, DM, tanya-tanya itu adminnya. Nah, langsung jawab pasti. Gitu. Ya. Beliaulah yang membuat semuanya terjadi. Admin itu secret, nggak tahu siapa. Itu bayangan, tapi bayangannya penuh sayang, penuh kasih sayang. Butuh apa? butuh tadi tayang. Nggak bisa. Udah gitu ya. Ya udah gitu ya buat pembukaannya, pengantarnya soal Sudut Ruang Jazz, soal kedai disto, ya intinya datanglah ya. Tunggu podcast berikutnya. Dan banyak kalau ada yang mau beri apa, makanan apa ya boleh lah. Ya kan? Satu lagi nih, support yang nggak kelihatan bini gue sendiri. Itu dia tadi tuh. Itu tuh. Ini lo yang mana? Ya. Lu lagi, masa Lu ngadu biru aja lu. ntar pulang berantem nih. Ya. Sekarang lah. Oh, iya, Yang sekarang tuh. Siap. Ya yang support kita nih Sudut Ruang Jazz dari belakang layar. Kakak Ocha. Oke. My lovely. Yaudah, Jadi gitu. itulah perjalanannya, kita bisa ketemu dan terima kasih mendukung dengan melihat ya secuil ini, moga-moga bisa menjadi arti buat teman-teman yang lain. Amin. Oke. Oke, mana? See you. Sampai ketemu. Salam Sudut Ruang Jazz.